record juga oleh co-host ya, jadi ada double record ya, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Oke, saya akan share screen kembali materinya. Oke, saya akan stop video ya selama presentasi materi. Silakan juga Anda kalau ingin off-kan terlebih dahulu ya selama 1 jam ke depan untuk videonya dipersilakan. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, semoga sudah terlihat ya. PPT-nya semoga sudah terlihat. Ya, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep ya, nilai ya dalam aset sumber daya alam dan lingkungan ya, nanti yang diterjemahkan ke dalam satu terminologi yang kita kenal sebagai total economic value atau nilai ekonomi total. Ya, kemudian juga nanti dalam konsep nilai ekonomi total itu ada taksonomi, klasifikasi nilai SDAL sendiri. Ya, jadi secara umum nanti akan kita bahas yang memang digunakan dan kemudian juga nanti kita lihat perspektif klasifikasi nilai menurut TEB ya, The Ecosystem Economic Biodiversity begitu ya, yang juga concern terhadap bagaimana kita memvaluing ya suatu jasa ekosistem, terutama untuk keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati ini ya yang melingkup satu ekosistem yang juga berarti dalam satu konteks sumber daya alam dan lingkungan, goods and services, ya ini selalu menjadi perhatian oleh banyak pihak begitu ya, tidak hanya di kita di nasional tapi juga di global. Oke, nah ini kembali mengingatkan ya aturan perkuliahan. Ya, baik itu kehadiran termasuk komponen penilaian. Jadi saya tekankan kembali di WhatsApp group itu juga nanti kalau ada yang bertanya, misalkan yang lain bisa memberikan tanggapan, silakan ya. Jadi itu juga akan diperhitungkan begitu sebagai salah satu nilai untuk sikap dan partisipasi belajar. Nah, selanjutnya. Ya, pilihan saya akan coba selalu tampilkan ya apa capaian pembelajaran atau learning outcome dari setiap pertemuan, di mana untuk pertemuan kedua ini ya learning outcome-nya adalah setelah menyelesaikan materi pada hari ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep dan klasifikasi nilai ekonomi yang terkandung dalam sumber daya alam dan lingkungan. Oke, nah di sini kita juga perlu melihat kembali ya, mengingat kembali kalau di minggu sebelumnya kita sudah sama-sama memahami bahwa sumber daya alam dan lingkungan tersebut ya satu ekosistem yang ada di sekitar kita, baik dekat kita ataupun dalam lingkup global, ya itu pasti akan memberikan makna tertentu bagi manusia. Ya, makna itu memberikan manfaat dalam konteks ini ya, memberikan manfaat bagi manusia. Apakah aset sumber daya alam dan lingkungan tadi itu dia bersifat tangible ya ataupun intangible, bisa dirasa secara physically yang tangible ataupun yang intangible yang tidak kita rasa secara physically begitu ya. Nah, tetapi dia akan bermanfaat bagi manusia dan aset dalam sumber daya alam dan lingkungan itu baik tadi tangible maupun intangible ya, itu juga akan saling mendukung satu sama lain di dalam aspek ekosistemnya begitu ya, yang memberikan manfaat tadi bagi manusia. Nah, kalau kita menilik kembali kepada konsep dari sumber daya, minggu lalu kita sudah tahu bahwasannya sumber daya ini merupakan truly gift of nature ya, merupakan satu aset yang merupakan berkah begitu, anugerah yang bisa kita dapatkan secara bebas, kita bisa manfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi kesejahteraan kita. Tetapi karena kondisinya tadi, dia yang merupakan truly gift of nature, seringkali begitu ya, kita merasa bahwasanya kita hanya memanfaatkannya tanpa merasa memiliki kewajiban untuk melestarikannya.
Ya, itulah yang menjadi dasar kenapa kemudian valuasi atau penilaian sumber daya alam ini menjadi penting. Ya, jadi kalau misalkan satu aset itu rusak atau hilang, maka apa implikasinya? Nah, pada saat seperti itu, ya dan kita bisa mengukurnya ke dalam konteks nilai moneter. Kenapa ke dalam nilai moneter? Karena diharapkan itu bisa mempermudah seseorang mencerna berapa sebenarnya manfaat dari aset sumber daya alam dan lingkungan, maka ya barang dan jasa atau aset sumber daya alam dan lingkungan tadi itu bisa dikelola dengan lebih baik, bisa lebih dihargai. Nah, di sini diingatkan kembali ya, kalau kita berbicara mengenai suatu aset sumber daya, yang dimaksud dengan sumber daya itu adalah sesuatu yang ada di alam begitu ya, dalam konteks ini sumber daya alam yang memiliki nilai bagi manusia. Kalau sumber daya sendiri kan bisa nature, bisa juga, human begitu ya, bisa kapital. Ya, jadi kalau sumber daya secara umum kan ada 3, alam, manusianya, dan juga modalnya atau kapitalnya. Nah, tapi dalam konteks sumber daya alam di sini kita tahu bahwasanya sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang yang ada di alam yang memiliki nilai. Ya, jadi ada nilai bagi manusia. Nilai itu seperti apa? Yaitu yang dapat digunakan, ya. Jadi kalau bernilai itu artinya adalah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia atau human welfare atau juga, dikenal dengan human well-being begitu ya. Tapi, misalkan contohnya, yang bisa, Anda lihat kayu begitu, ya dia memiliki manfaat ya bagi manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk apa saja? Ya bisa kayunya dipotong untuk, papan ya, kemudian untuk membuat perumahan, infrastruktur, bisa dari, eee, daunnya yang digunakan untuk pakan ternak, buahnya yang bisa dikonsumsi untuk, kebutuhan pangan manusia, begitu. Kemudian keberadaan pohon itu sendiri, ya bukan kayunya ya, keberadaan pohonnya sendiri, kalau dia tetap ada, dia juga bisa memberikan, udara yang bersih dalam jumlah tertentu, ya kalau dia, terdapat dalam jumlah tertentu bisa memberikan udara bersih, kemudian juga bisa mencegah terjadinya longsor, banjir, ya menjadi, penyerap karbon dan sebagainya. Nah, ini kan berarti ada nilai bagi manusia, ya karena kenapa udara bersih juga menjadi nilai bagi manusia? Apa hubungannya dengan kesejahteraan? Kira-kira ada yang bisa tidak menjelaskannya? Kalau kita, tadi lihat fungsi dari suatu aset, sumber daya alam dan lingkungan, kita contohkan hutan, spesifiknya adalah pohon tertentu. Ya, kalau tadi ditebang, jelas bisa dijual begitu ya. Dia akan memberikan manfaat, moneter secara langsung bagi manusia. Tetapi kalau kita keep dalam jumlah tertentu, ya ada yang ditebang, ya jadi ada zona-zonanya misalkan, kemudian ada yang dipertahankan. Nah, dia akan memberikan udara bersih. Dia akan, memiliki, jasa-jasa lingkungan atau intangible value bagi manusia. Tetapi apa hubungannya dengan meningkatkan kesejahteraan? Ada yang bisa tidak memberikan pandangannya? Ayo, apa hubungannya? Kalau udara bersih kenapa kalau tadi kayunya ditebang, buahnya dimakan, dijual begitu, kemudian, daun atau rantingnya juga dimanfaatkan, apakah untuk bahan bakar, kemudian juga untuk pakan ternak, itu clear begitu ya, ada nilai uang yang secara langsung bisa kita keep ya, jadi ada income generating di dalamnya langsung, ya karena dia bisa dimanfaatkan, dijual. Ya, jadi ada harga yang sudah melekat. Nah, tapi kalau udara bersih tadi dia menjadi tempat, untuk, habitat flora fauna tertentu, apa hubungannya kira-kira dengan human welfare ini? Gimana Daniel, menurut Daniel? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Daniel. Jadi kalau uh, alam itu terjaga, udara bersih itu terjaga, Ya. kehidupan satwa yang di sana juga bisa terjaga gitu kan. Jadi buat manusia ke depannya juga, buat masa depan juga bisa merasakan gitu. Jadi kayak kebutuhan manusia apa pangannya dari hewani gitu kan, Oke. tetap tetap ada di masa depan, nggak langsung habis atau nggak langsung punah di masa ini gitu, Bu.
Oke, baik Daniel. Berarti kan Daniel melihatnya kalau kita berbicara tadi untuk satu contoh kasus ya, itu adalah, pepohonan ya sebagai satu aset sumber daya hutan begitu. Kalau dia terjaga, dia kan merupakan juga habitat bagi, fauna tertentu begitu ya, di mana fauna-fauna tadi dia pasti ada, hubungannya dengan keberadaan hutan tadi. Dia bisa mencari makan dan dia sebagai satu, siklus begitu ya. Dia juga nanti akan memberikan, manfaat bagi manusia, ya, misal, contohnya apa ya, kalau, yang, hewan-hewan di, hutan yang bisa memberikan manfaat, ya bisa hewan apapun begitu ya, yang bisa kita konsumsi. Even yang tidak bisa kita konsumsi, itu lebih ke arah, nilai keberadaan ya nanti kita lihatnya. Tapi kemudian, kalau udara bersih tadi, udara bersih ini bisa juga hubungannya dengan produktivitas, ya kan? Untuk di satu kawasan, misalkan kawasan industri yang sudahlah, terjadi pencemaran udara berupa polusi ke udara, ya ada emisi yang di-emit ke udara, kemudian tidak ada pepohonan yang akan meng-capture, pencemar-pencemar zat-zat pencemar tadi seperti CO atau CO2, sehingga kadar zat pencemar, ya baik itu karbon dioksida, misalkan karbon monoksida, itu, berada di suatu kawasan, di lingkungan, sampai melebihi daya dukungnya atau ambang batasnya. Pada saat dia sudah melebihi daya dukung atau ambang batas, itu yang disebut dengan polusi ya. Jadi zat pencemar itu bisa saja ada di lingkungan CO, CO2, secara normalnya, naturalnya itu ya memang ada di lingkungan, ya kan? Tapi pada saat aktivitas meningkat, kemudian zat pencemar itu jumlahnya, kadarnya meningkat melebihi daya dukung atau ambang jadi polusi. Polusi itu kalau misalkan, dihirup begitu ya, polusi udara tadi dihirup oleh, orang-orang tertentu menimbulkan damage kan, kerusakan. Bisa berupa penyakit atau hal-hal lainnya. Nah, itu akan menurunkan produktivitas ya, hubungannya ke arah sana. Makanya, perlu juga ya ada yang bisa menetralisir, pencemar di udara ini. Ya, akan lebih murah sebenarnya dan akan lebih sustain itu kalau kita menggunakan pepohonan-pepohonan alami. Makanya banyak juga, atau target di Indonesia kan setiap daerah itu baik provinsi ataupun kabupaten kota, ruang terbuka hijaunya minimal 30%, ya kan. Ruang terbuka hijau tuh ekosistem juga tidak, sumber daya alam tidak? Iya. Ya, dia juga aset sumber daya alam di mana banyak fungsi. Ada fungsi kultural juga di dalamnya, rekreasi, penyerap udara bersih, pencegah banjir dan sebagainya. Ya, salah satu tujuannya yaitu tadi, ya kalau dia menghasilkan udara bersih, orang akan lebih produktif, produktivitas itu akan meningkat. Nah, ini kan juga akan berimplikasi terhadap peningkatan income yang bisa diperoleh baik oleh individu ataupun perusahaan ataupun negara misalkan, dan ini akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan manusia. Arahannya ke sana ya. Jadi, walaupun itu, isunya itu adalah isu, pencemaran, ya yang kita nilai itu adalah nilai intangible ya, jasa lingkungan, ini juga akan ada kaitannya dengan kesejahteraan manusia. Ya nanti kita akan lihat lebih detail di minggu depan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, di sini, eee, kemudian kalau dia memiliki nilai, kita tahu memiliki nilai begitu, kenapa, kita perlu memberikan label nilai atau price tag-nya, ya. Kenapa harus ada value, kenapa itu juga perlu kita ukur begitu ya, kenapa perlu kita estimasi nilai-nilai yang terkandung dalam sumber daya alam dan lingkungan ini. Ya, oh ya kita tahu kita bisa menghirup udara bersih. Kenapa harus kita tagging harganya begitu ya? Karena itu tadi ya, kita, reflect lagi ke pembahasan kita di awal dan juga minggu lalu bahwasanya sumber daya alam dan lingkungan ini, itu akan menyediakan manfaat dalam batasan yang luas ya, untuk, kebutuhan manusia dan makhluk hidup secara umum ya. Tadi kalau Daniel sampaikan ini juga kalau sumber daya alam dan lingkungan terjaga bukan hanya manusia, tetapi juga flora dan fauna itu juga akan merasakan manfaat. Yang berikutnya nanti ya, kelestarian flora fauna tadi itu juga akan, berujung kepada, pemenuhan kebutuhan manusia ya. Jadi
karena, banyaknya atau luasnya manfaat dari sumber daya alam dan lingkungan ini, maka kita perlu ya mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya apa saja. Baik itu nilai intrinsik, misalkan nanti nilai instrumental, apa itu nilai intrinsik dan instrumental kita akan bahas minggu depan ya. Nah, jadi mirip ya dengan konsep nilai tangible maupun intangible. Ya, baik kita rasakan langsung, kita bisa dapat uang langsung ataupun tidak, ya semuanya itu ada nilainya. Ya dan biasanya juga antar pihak itu akan beragam sekali perspektif nilai ini ya. Nah kemudian kenapa, kita perlu juga memberikan label nilai atau value ini untuk aset sumber daya alam dan lingkungan, baik barang maupun jasa, karena aktivitas manusia itu cenderung berkontribusi pada, tingkat laju hilangnya keanekaragaman hayati ataupun biodiversitas yang pasti akan mengancam stabilitas dan keberlanjutan suatu ekosistem. Ya, makanya di awal tadi saya ingatkan kembali, kenapa sih penting kita melakukan penilaian, apa hubungannya dengan selain dengan, kekayaan negara yang perlu kita, pertahankan begitu ya, yang perlu kita preserve ya, tapi juga nanti kalau kita salah dalam melakukan tata kelola, karena price tagging-nya tadi tidak tepat, begitu yang dilihat itu hanya nilai kayu, bisa jadi hutan itu ditebang. Ya, yang penting diambil kayunya dijadikan tambang semua. Ya itu akan sangat berbahaya begitu ya. Kita boleh ada tambang, kita kaya akan, sumber daya tambang dan itu juga bagian dari aset sumber daya alam. Ya tetapi apakah semuanya harus tambang begitu? Hutannya bagaimana? Lautnya bagaimana? Atau semuanya dijadikan kawasan komersial? Ya ditebang saja karena nilai kayu itu kan kecil. Lebih baik dialihfungsikan menjadi, mall misalkan, menjadi, kawasan-kawasan pusat-pusat kota-kota baru ya, tanpa kita perhatikan sebenarnya banyak pihak yang bergantung pada sumber daya yang ada, sehingga pada saat dibangun kawasan-kawasan komersial, kota-kota baru, kejadian banjir tidak bisa dielakkan begitu ya. Kemudian kekurangan pangan lokal harus impor. Nah, itu kan semuanya itu merupakan biaya yang harus kita terima pada saat sumber daya alam rusak. Kenapa? Karena salah tata kelola. Salah satunya ya tadi, salah memberikan nilai terhadap sumber daya alam tadi. Ya karena dinilai hanya kayu. Jadi akan lebih menguntungkan kalau dia menjadi, kawasan-kawasan komersial baru. Ya, padahal fungsinya itu luar biasa ya, dalam menyokong kehidupan manusia ya. Kalau hilang, ya itulah ada cost yang harus kita pertaruhkan, ada ongkos dari pembangunan yang harus kita pertaruhkan ya. Nah ini, kenapa kemudian label nilai atau value untuk SDAL ini menjadi poin penting saat ini. Nah, selanjutnya ya setelah kita tahu bahwasanya nilai atau value SDL ini perlu ya, dan kita tahu juga dia punya nilai tangible dan nilai intangible, bagaimana, kita mengukurnya? Dan, perspektif nilai itu apakah berbeda antara satu pihak dengan pihak lain? Ya, nah ini yang akan kita bahas lebih detail, pada slide-slide berikutnya. Oke sebentar saya lagi ini ya coba masuk ke slide berikutnya. Nah mudah-mudahan sudah terlihat ya, mohon maaf tadi ada ini sedikit, agak lag sedikit. Oke, nah di sini tadi ya, kita sudah memahami, urgensi dari pemberian nilai dari aset sumber daya alam dan lingkungan, ya bukan hanya untuk pembangunan ekonomi, untuk pertumbuhan ekonomi,
lebih dari itu adalah untuk kesejahteraan manusianya. Nah, nilai itu sendiri apa? Begitu ya. Nilai ini bisa kita lihat dalam, 2 perspektif, ya. Yang pertama, ada yang menyatakan, nilai itu identik dengan kuantitas numerik atau numerical quantity yang diukur, ditetapkan, atau juga dihitung. Ya, jadi kalau seseorang menyebut nilai, terutama dari Anda sebagai penilai ya, penilai, di, STAN begitu ya, nanti di, tugas Anda bekerja masing-masing, Anda pasti mengukurnya secara numerikal ya, dari kuantitas numerik. Ya Anda tetapkan apakah itu aset properti, apalagi aset alam ya. Kalau properti itu fisik ya, mungkin bisa akan lebih clear. Tapi untuk alam ini seperti apa? Kenapa? Ada juga perspektif lain ya, yang mendefinisikan nilai ini sebagai aspek kualitas ya, baik itu positif ataupun negatif, yang membuat segala sesuatu tadi ya, aset sumber daya alam dan lingkungan tadi, baik barang dan jasa ini, itu diinginkan atau berharga. Ya jadi, sama ya seperti Anda mengukur aset properti biasa begitu, kita mengukurnya secara numerik, tapi itu akan berkaitan juga dengan kualitas asetnya sendiri. Dia, rumah baru kah ya, atau kemudian kekokohan bangunannya seperti apa, untuk sumber daya alam dan lingkungan juga sama. Sejauh mana aset sumber daya alam tadi itu betul-betul dibutuhkan oleh seseorang atau individu atau sekelompok orang, sehingga kemudian nilainya itu bisa lebih, besar ya dibandingkan dengan, penilaian yang diberikan oleh orang lain. Ya, jadi ada preferensi juga di sana. Ya, sebagai contoh misalkan, seperti ini ya, untuk nilai udara bersih ya di satu kawasan, eee, bagi orang yang tinggal di daerah kawasan industri, udaranya biasa tercemar, kemudian orang yang Anda tanya itu juga, orang gampang sakit karena pencemaran udara seperti asma misalkan, batuk dan sebagainya. Nah, dia akan menghargai udara bersih itu mungkin jauh lebih besar dari konteks penilaian secara moneter dibandingkan dengan orang yang terbiasa hidup di udara yang, sudah bersih dari awal. Orang yang tinggal di kawasan, pegunungan yang udara bersih itu bisa diakses secara gratis, ya. Jadi bagi individu tadi yang tinggal di kawasan-kawasan yang udaranya segar, kemudian, tidak terpolusi, tidak tercemar, itu akan berasumsi bahwasanya ya udara segar ini adalah apa yang ada di sekitar saya. Dan ini adalah tadi kan kita kembali lagi ke konsep awal, dia adalah truly gift of nature. Ya, jadi, kalau diminta untuk memberikan, tagging harga, ya ini kan free, ya tidak perlu saya berikan harga yang tinggi, misalkan melalui konsep penanaman pohon dan sebagainya. Toh sudah tersedia dengan baik di alam di sekitar saya. Nah, ini beda dengan orang yang tinggal di kawasan industri. Mungkin akan memberikan harga yang tinggi atau willingness to pay-nya nanti tinggi untuk bisa menghasilkan udara bersih, ikut berkontribusi dalam RTH, ikut gotong royong, ikut dalam membayar untuk menanam pohon dan sebagainya. Saking dibutuhkannya udara bersih tersebut. Ya, jadi nilai dari sumber daya alam dan lingkungan ini, ya Anda juga perlu tahu bahwasanya ini potensially berbeda ya pada beragam kondisi dan orang yang memberikan penilaian. Ya, terus mungkin ada pertanyaan, ya kalau begitu bagaimana kita tahu bahwasanya nilai yang sudah kita ukur terhadap sumber daya alam dan lingkungan ini tepat atau tidak? Ya, asal Anda sudah, bisa membuat justifikasi secara, metodologinya sesuai dengan apa yang sesuai teori yang ada, maka, hasil penilaian Anda itu sudah dianggap, layak. Ya bisa saja Anda menilai saat ini dengan setahun kemudian, ya karena ada sedikit perubahan dalam kondisi aset sumber daya tadi, maka nilainya akan berbeda. Ya, kemudian Anda menanyakan nilai untuk pihak A dengan pihak B untuk aset yang sama, itu juga mungkin akan berbeda. Ya, jadi banyak hal sebenarnya yang akan menyebabkan nanti nilai dari sumber daya alam dan lingkungan ini itu, berbeda-beda karena tadi ada sesuatu ya, ada kualitas dari sumber daya alam itu yang membuat
aset tadi itu diinginkan atau berharga, seperti itu. Ya, jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau Anda melakukan penilaian untuk hal yang sama, ekosistem yang sama, waktu berbeda, itu possibly akan berbeda ya. Begitu juga orangnya yang berbeda, ya itu juga memungkinkan akan berbeda. Nah ini bagaimana metode-metodenya ya inilah yang nanti akan terus kita pelajari ya pada dalam PSDA 1 maupun nanti PSDA 2. Ya untuk bagaimana kita memberikan nilai dari sumber daya alam dan lingkungan ini secara metodologi. Nah, oke. Nah, sekarang saya ingin Anda, melihat perspektif Anda dulu nih. Kalau tadi Daniel sudah, memberikan pandangan ya, tapi Daniel masih boleh ya. Di sini ada uang 100.000, kemudian ada pilihan bunga dari seseorang yang spesial nih. Daniel mungkin udah senyum-senyum, apakah pernah dapat bunga Daniel atau gimana gitu ya. Mangga saja ya, tapi, menurut Anda ya kalau dikasih sekarang, mana yang lebih bernilai? Ini kan bagaimana kita men-tagging harga ya terhadap satu aset. Uang lembaran 100.000 atau bunga yang dari seseorang yang spesial? Tetap uang, Bu. Oh tetap uang ya Faras, Tetap kenapa uang, Faras? Bu, bener, Bu. Oh Daniel juga, kenapa uang? Karena uang nggak bisa layu, nilainya naik lagi. Kalau bunga nanti layu, nilainya turun bahkan nggak bisa diapa-apain lagi. Aduh, positif sekali nih Faras dan Daniel nih. Ada yang memilih bunga? Saya memilih bunga, Bu. Oke, Alivia sudah selesai vaksinnya Alivia? Sudah, Bu. Sudah sampai Oke. Oh, udah sampai rumah. Oke, nggak pusing kan? agak, Bu. Makanya ini sambil tidur. Oh iya, iya nggak apa-apa. Minum sambil makan juga mangga ya. Yang lain juga silakan saja ya. Tuh langsung Faras. Oh, jadi silakan kalau perlu ngemil juga silakan ya. Kecuali kalau di kelas. Kalau sekarang sih boleh daripada duduk terus Anda tiba-tiba pusing. Oke, Alivia kenapa bunga Alivia? Karena menurut saya kalau sesuatu ya, Bu, mau apapun lah kalau dari orang yang spesial itu kayak nggak ada harganya, Bu, sebenarnya nggak ada nilainya. Tapi kalau misalnya uang tuh ada gitu. Gimana ya, Bu ya? Priceless ya, bukan tidak berharga ya, tapi harganya itu tidak terdefinisikan gitu ya, Alif ya. Ya, Bu. Alifia ya. Jadi beyond dari uang 100.000 gitu harga bunga itu. Nggak kekira deh kalau beli sendiri mungkin harganya 100-200.000 masih sanggup begitu ya Alivia. Tapi karena ada kata-kata spesialnya tadi, spesial itu kan bisa siapapun begitu ya, termasuk keluarga dan yang lainnya. Tapi selagi dia itu sesuatu yang spesial mungkin akan dibela-belain tuh, diawetin. Kalau tadi kata Faras, nanti dia juga layu. Ada teknologi dong Faras. Ya, nanti itu kita juga berhubungan dengan nilai SDAL ya. Ada potensi nilai yang dengan teknologi dia akan berpeluang bermanfaat. Ya, tapi kalau di sini dengan adanya teknologi, bunga tadi, buket bunga ini itu berpeluang tetap sustain begitu walaupun dia bukan bunga segar lagi, Faras. Ya, tapi tetap menyentuh di hati kalau kata Alivia. Ya, nah itu priceless tadi menurut Alivia. Nah, itu kan berarti kan sangat berharga. Kalau kita tadi merujuk ke pengertian nilai ya, nilai itu akan berbeda antar orang. Kalau seseorang itu merasa aset tadi itu sangat berharga buat dia, ya. Nilai misalkan uang lembaran 100.000 ini bagi Faras dan Daniel inilah yang paling, punya, price tagging yang tinggi dibandingkan bunga. Tapi Alivia ya bunga inilah, ya kalau 100.000 masih bisalah gitu ya dicari dengan apakah, minta orang tua, bekerja sambilan, atau apapun, beasiswa dan sebagainya. Tapi kalau bunga ini, aduh jarang-jarang begitu. Itu tadi juga terkait dengan udara bersih kan, antara orang yang sudah terbiasa tinggal di, kawasan yang udaranya bersih dengan yang tinggal di kawasan industri. Dia men-tagging udara bersih sebagai satu aset SDAL yang dihasilkan dari pepohonan itu berbeda, ya. Nah ini, contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, ya terkait dengan laut nih, bagi yang senang ke laut, antara ekosistem terumbu karang dengan ikan saja, mana yang lebih, valuable bagi, Anda? Siapa nih yang bisa? Terumbu karang, Bu. Alivia, terumbu karang. Ada lagi yang lain? Saya ikan, Bu. Bagi saya kan ya, Bu ya, ikan, Bu. Iya, Faras. Kenapa Faras? Ikan. Kenapa Alivia terumbu karang?
ya bisa dimakan Bu kalau ikan Bu. Iya jelas bisa dimakan ya, tangkap sebanyak-banyaknya kata Faras. Pakai bom ikan juga nggak apa-apa. Mau pakai cantrang yang udah mau dilarang juga pokoknya yang penting soalnya apa? Ikan itu kan common resource ya, laut itu common resource. Masih ingat tidak kalau common resource semua orang akan memiliki akses kan? Dia open access. Kalau satu orang merasa saya harus ngambil sebanyak-banyaknya, mengekstrak sebanyak-banyaknya, ada peluang menghasilkan eksternalitas negatif kepada pihak lain menjadi berkurang kan? Maka semua saling berlomba-lomba karena dia saling resiprokal terkait berlomba-lomba nih untuk menggunakan alat tangkap apapun yang penting saya bisa mendapatkan hasil terbesar. Kalau tidak orang lainlah yang mendapat hasil terbesar. Karena tadi sifatnya ikan sebagai salah satu aset dalam yang terdapat di sumber daya laut ya, dia itu open access ya, open access siapapun boleh mendapatkan, tidak ada larangan untuk mengaksesnya, non excludability ya, tetapi dia rivalry kan, perlu bersaing. Nah, inilah menurut Faras penting ikannya dulu. Saya sibuk dengan menjaga ekosistem, orang dapat ikan 100 kilo, saya cuma kilo juga nggak dapat, kata Faras ya. Boleh. Nanti kita lihat. Ini bisa salah dalam tata kelola, bisa tergantung ya. Nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, kalau Alivia gimana? Kenapa ekosistem terumbu karang, Alivia? Karena menurut saya kalau ekosistem terumbu karang itu tempat tinggalnya ikan sama tempat berkembang biaknya ikan. Kalau misalnya nggak ada ekosistemnya, ikan juga nggak bisa banyak gitu, Bu. Gimana ya? Jadi nanti pada akhirnya kalau Faras dan teman-teman nih yang pokoknya saya pakai cantrang, dilarang nggak dilarang saya pakai cantrang, pakai bom ikan. Yang penting banyak tuh pada saat ditangkap, nggak mau kalah sama nelayan lain misalkan. Ya in the short term ya itu akan banyak. Tetapi dalam jangka panjang yang seperti Alivia tadi sampaikan, terumbu karang ini kan akan rusak tadi dengan alat tangkap cantrang, ya ada potensi rusak. Ya, apalagi dengan bom ikan begitu. Ya, nah ini terumbu karang ini kita tahu dia habitat ikan juga, kemudian dia juga sebagai nursery ground-nya si ikan, tempat berkembang biak, ya kemudian dia juga sebagai sumber pakan bagi ikan tertentu. Kalau ini rusak, ya dalam jangka panjang ikan yang mau ditangkap Faras juga akan habis, ya. Berarti welfare-nya lambat laun kan kalau kita melihat ke pertumbuhan ekonomi drastis tuh meningkat, tapi pada turning point tertentu dia juga akan turun tuh kesejahteraannya. Begitu ya, Faras ya. Jadi tapi bukan berarti ikan ini salah, tapi sudut pandangnya. Bagaimana kita mendefinisikan satu aset sumber daya itu bukan hanya dilihat dari unsur fisik semata. Ya, tapi bagaimana dia sebagai satu kesatuan ekosistem itu saling terkait. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa ini ya. Ini bukan cuma Faras, Alivia, dan Daniel nih, yang lain juga silakan kalau ada yang ingin memberikan pandangan. Oke, itu konsepnya ya, terutama baik itu untuk tadi sumber daya laut dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat untuk contoh yang ketiga nih, saya mau dari yang lain deh. Untuk kebun kelapa sawit atau ekosistem hutan hujan tropis, mana yang dipilih? Hutan hujan tropis mungkin Bu. Kenapa hutan hujan tropis? Karena hutan hujan tropis itu setahu saya jadi apa ya? Kalau istilahnya kan paru-paru dunia gitu. Terus habitat bagi banyak satwa hewan gitu Bu. Oke, Zarfan. Ekosistem hutan hujan tropis ini kita juga harus lihat ya, bukan berarti tidak boleh ada pembangunan di dalamnya kan, tapi akan lebih baik kalau kita buat dalam bentuk zonasi. Ada yang memang harus kita preserve sesuai fungsinya, ada yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, adalah zona yang bisa dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman. Ya, jadi kita juga harus memandang ini sebagai satu kesatuan yang utuh dengan manusianya. Ya, kalau semuanya hanya ekosistem hutan hujan tropis, ya tidak boleh ada aktivitas, ini juga bahaya. Ada perut yang mesti diisi. Memang sih bisa ngambil dari alam. Seperti waktu saya pernah ke NTT ya, waktu itu di daerah Belu sana ya ada hutan yang memang masyarakat terbiasa tuh mengambil hasil hutan. Jadi ada cabai rawitnya kecil-kecil tapi pedas begitu, itu langsung dari hutan begitu. Mereka tidak budidaya.
Kemudian juga ada sejenis pare, kalau kita parenya kan besar-besar, panjang-panjang, kalau itu kecil-kecil kayak anting. Ya, tapi dia juga pare dan itu untuk dikonsumsi sebagai sayuran. Nah, ini kan juga manfaat dari keberadaan satu kawasan hutan yang baik, yang lestari. Ada hasil-hasil yang memang kita bisa dapatkan. Tetapi terkadang hasil hutan itu tidak mampu memenuhi jumlah ya kebutuhan manusia yang jumlahnya terus bertambah ya dalam porsi yang cepat begitu ya, sehingga diperlukan budidaya. Makanya ada kegiatan pertanian kan, ada kegiatan budidaya perikanan. Ya, itu kan hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi kebun kelapa sawit boleh. Tapi kalau misalkan kita hanya memandangnya fisik semata yang cepat menghasilkan uang, ya pasti akan terlihatnya langsung ke kiri atas sana. Wah, kebun kelapa sawit itu masih muda-muda begitu ya, buahnya lagi produktif-produktifnya, udah hitung-hitung uang doang itu ya, yang punya kelapa sawit. Kalau ngelihat ke kanan bawah ekosistem hutan hujan tropis, kapan mau kayanya, ngelihat lagi bekantan begitu ya, yang dilihat itu misalkan burung, ditembak nggak boleh, ditangkap nggak boleh, apa-apa nggak boleh begitu ya. Itu kan definisi kesejahteraan itu bisa beragam ya antar orang. Nah, tapi kita selalu ingat, tujuan dari valuasi ini bukan untuk memonetize dalam konteks seperti itu ya, tapi untuk jangka panjang. Jadi tetap tidak apa-apa ada kebun kelapa sawit. Saya juga bukan orang yang alergi dengan kelapa sawit begitu. Tetapi apakah semua lahan itu perlu jadi kelapa sawit? Bagi saya tidak, ya. Apakah semua lahan itu harus jadi tambang? Tidak, ya. Kita harus bisa membuat area-area tertentu yang memang harus kita conserve. Karena apa? Karena fungsinya itu jauh lebih besar, ya. Jadi tetap ada usaha budidaya, ya, tapi tetap juga ada yang alamiah. Ya, jadi itu penting dalam mengelola kekayaan negara berupa aset sumber daya alam dan lingkungan. Jadi bagaimana kita menelisik kekayaan negara dari dari sumber daya alam? Ya kita pasti mau tidak mau berhubungan dengan tata kelolanya. Ya seperti apa yang ingin kita capai? Seperti apa bentuk pengelolaan yang akan kita lakukan? Ya apakah semuanya itu jadi kawasan yang memang akan menghasilkan uang saja? Ya ini mungkin dalam waktu 10-15 tahun. Ya ke 15 tahun ke sana bagaimana? Impor semua. Terus beli oksigen semua kan tidak. Ya makanya kita juga mengenal kan dalam di undang-undang sendiri itu juga ada aturan zona-zona pemanfaatan zona tata ruang kan. Nah, itu yang harus dipastikan itu dipatuhi begitu. Ya, sebagai contoh di Kalimantan, saya kebetulan waktu itu mengambil mata kuliah GIS ya, waktu saya S3. Saya lihat ada data GIS itu sistem informasi geografis, pemetaan ya. Jadi pemetaan melihat satu kawasan area salah satu kalimat disebutkan namanya dengan HGU yang ada ya, dengan RT RW di provinsi tersebut. Di sebagian besar di area yang saya di RT RW itu merupakan area konservasi, di situ ada HGU tambang. Nah, ini tata kelola yang salah kan? Secara undang-undang dia kawasan konservasi begitu, ya. Tetapi kemudian ada izin untuk membuka lahan tambang di sana. Nah, ini bagaimana? Siapa yang memberikan izin? Siapa yang salah? Ya bagaimana implikasinya terhadap nilai kekayaan negara? Ya, nah ini bisa kita prediksi juga, misalkan dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dengan valuasi ini kita juga bisa memprediksi ya berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Ya, tapi kita kembali lagi ke sini, ke konsep nilai ya. Jadi mudah-mudahan Anda semua tadi bisa sama-sama bisa tergambar bahwasanya untuk aset sumber daya alam dan lingkungan, ya kalau kita berbicara nilai ya, nilai itu selalu ada dua ya, tangible, intangible, intrinsik dengan instrumental begitu. Ya, nilai yang sudah jelas terlihat seperti si kelapa sawit atau instrumental, dia akan menghasilkan bermakna, berharga kalau dia ada komponen aset lainnya yang juga masih tersedia begitu. Ya tadi contohnya si ikan di laut, dia itu nanti akan ada kalau misalkan terumbu karangnya tersedia. Ya.
Kemudian terumbu karang ini akan tetap ada kalau kualitas air lautnya juga bagus, kan begitu? Ya, nah inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam konteks melakukan nilai atau memberikan tagging nilai terhadap aset sumber daya alam dan lingkungan. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Nanti saya asik jelasin sendiri, nanti Anda belum paham gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan atau bisa? Zakia, Nasrul Saputra, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, Nasrul nggak ngantuk kan? Enggak, Bu. Enggak, oke, good. Saya lanjut lagi ya ke konsep berikutnya ya. Dari nilai sumber daya alam dan lingkungan berdasarkan perspektif ekonomi ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasannya sumber daya alam dan lingkungan baik itu barang maupun jasa ini akan menyediakan berbagai layanan yang sangat bernilai bagi manusia. Dalam jangka pendek atau jangka panjang ini pasti akan memberikan manfaat bagi manusia dalam memenuhi kesejahteraannya. Nah, kalau kita berbicara tadi aset sumber daya alam dan lingkungan, tadi juga teman-teman sudah memberikan pernyataan tersendiri mana yang lebih berharga begitu ya, mana yang satu aset dibandingkan dengan aset yang lain. Sebenarnya konsep nilai mengenai aset sumber daya alam dan lingkungan ini juga berbeda berdasarkan perspektif disiplin ilmu seseorang yang memberikan tagging-nya. Dari sudut pandang ekonomi mungkin akan lebih prefer terhadap yang tangible. Kalau dari sisi ekologis mungkin dia akan lebih prefer terhadap yang intangible-nya. Ya. Begitu juga dari sudut pandang teknis ya tentu dilihat mana yang lebih efisien dalam apabila dimanfaatkan ya. Mana yang lebih cost effectiveness begitu ya. Nah, ini juga akan berbeda-beda ya. Nah, ahli ekologi misalkan dia terserahlah berapa nilainya secara saya nggak ngerti misalkan menurut ahli ekologi nilai moneternya itu apa yang dimaksud dengan nilai moneter ya berapa nilainya karena kan tidak dijual juga di pasar misalkan untuk apa contohnya adalah sumber daya genetik tertentu begitu ya untuk flora atau fauna tertentu ini merupakan flora atau fauna yang hampir punah ya kemudian perlu di-conserve dan sebagainya, itu menurut ahli ekologi. Tapi sejauh mana orang bersedia untuk meng-conserve-nya? Ya tentu perlu kita tagging melalui harga atau price tag atau memberikan nilai moneter. Nah, jadi kita melakukan penilaian sumber daya alam dan lingkungan ini, salah satunya adalah juga untuk menyamakan persepsi dalam penilaian jasa SDAL ya. Jadi kita seseorang memandang satu aset sumber daya alam dan lingkungan dalam background apapun, oke saya paham, oh nilainya sekian rupiah. Ya berarti ini termasuk apakah nilai tadi, nilai kayunya, nilai dia sebagai pencegah banjir dan sebagainya. Nah ini menjadi tolak ukur kita semua ya price tagging ini menjadi tolak ukur kita semua untuk mengelola ya kekayaan negara ini secara berkelanjutan. Oke, nah dalam perspektif ekonomi inilah yang kemudian ya tentunya memberikan price tagging ini sama artinya dengan kita mengukur satu aset tadi secara moneter. Nah, terkait dengan nilai ini juga ya, konsep nilai ini tidak akan lepas dari persepsi dan preferensi seseorang terhadap suatu aspek aset sumber daya alam pada tempat dan waktu tertentu. Ya tadi yang sudah saya contohkan di awal, ya untuk udara bersih, untuk nilai dari danau, misalkan nilai flora fauna tertentu, ya itu akan sangat juga bergantung ya, bukan hanya sekedar, terutama untuk yang tidak ada harga pasarnya. Kalau kayu, ikan itu ada harga pasarnya, nilai itu bisa tercermin dari sana. Tapi kalau untuk fungsinya, layanan jasa lingkungannya ya, intangible asetnya tadi, nah ini biasanya akan sangat-sangat bergantung sekali bagaimana seseorang
memandang si aset tadi. Ya, apakah memang ini akan menghasilkan manfaat untuk saya atau tidak? Ya, itu pasti akan berbeda. Ya, jadi nanti kalau Anda melakukan penilaian untuk aset sumber daya alam dan lingkungan, karena tadi ada persoalan persepsi dan preferensi terhadap satu aset, Anda harus bisa ya mengerucutkan nanti atau bisa membuat persepsi ini menjadi lebih setara antara satu individu dengan individu lain yang memberikan penilaian. Ya, nanti kita lihat ya di minggu-minggu berikutnya terkait dengan beberapa metodenya. Nah, persepsi itu sendiri apa sih secara terminologi? Yaitu pandangan individu atau kelompok terhadap suatu objek sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, harapan, ataupun norma. Sehingga pada saat Anda akan memberikan penilaian terhadap aset sumber daya alam dan lingkungan, sejogjanya aspek-aspek ini perlu menjadi perhatian pada saat kita bertanya, begitu ya, pada saat kita akan melakukan penilaian. Jangan sampai karena kesalahan dalam mendefinisikan persepsi terhadap sekelompok individu atau individu terhadap suatu sumber daya alam atau ekosistem, maka nilainya akan menjadi undervalue ya atau underestimate atau sebaliknya akan menjadi overestimate atau overvalue. Nah, ini juga akan dua-duanya itu sama-sama akan mengganggu ya dalam desain pertumbuhan ekonomi atau kebijakan pembangunan berkelanjutan ya. Jadi ini menjadi poin penting di awal ya yang harus Anda pahami ya supaya nanti dalam memberikan nilai aset kekayaan alam yang ada di Indonesia ini kita bisa lebih hati-hati. Oke, nah terkait dengan nilai ini juga ya di sini silakan didengarkan terlebih dahulu ya bagaimana nilai itu akan berbeda tergantung persepsi kita memaknai seberapa butuh kita akan barang tersebut. Ya mudah-mudahan kedengaran ini. Sebentar. Ini ada video water and diamond paradox. Mungkin Anda juga sudah pernah mendengarkan ya. Oke. Tidak responding. Sebentar, saya akan coba stop share. Sudah kelihatan belum videonya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Bentar ya, saya akan coba stop share terlebih dahulu. Ini ya. Online bagi saya kelemahannya ya karena saya agak-agak gaptek dikit. Bentar, saya ini dulu ke YouTube. Saya linkkan dulu ke YouTube. Tunggu sebentar ya. Daniel boleh ngemil dulu Daniel, sembari menunggu. Ini, oke, kalau misalkan tidak bisa, mungkin tidak. Sebentar ya. Atau mungkin boleh saya bantu share screen, Bu? Oh oke, boleh. Bisa tidak ada Daniel bisa? Ini apa ini? Malah keluarnya lensa ada Daniel. Daniel bisa, siapa tadi yang mau bantu? Dimas. Dimas, Bu. Ya Dimas. Dimas silakan Dimas, bisa tidak ini kan videonya, video water diamond paradox. Oh iya, Bu, bisa, Bu. Izin share screen ya, Bu? Oke, mana Dimas? Sudah terlihat ya, Bu? Oke, sudah terlihat. Imagine you're on a game show and you can choose between two prizes, a diamond or a bottle of water. It's an easy choice.
The diamonds are clearly more valuable. Now imagine being given the same choice again. Only this time you're not on a game show, but dehydrated in the desert after wandering for days. Do you choose differently? Why? Aren't diamonds still more valuable? This is the paradox of value, famously described by pioneering economist Adam Smith. And what it tells us is that defining value is not as simple as it seems. On the game show, you were thinking about each item's exchange value, what you could obtain for them at a later time. But in an emergency like the desert scenario, what matters far more is their use value, how helpful they are in your current situation. And because we only get to choose one of the options, we also have to consider its opportunity cost, or what we lose by giving up the other choice. After all, it doesn't matter how much you could get from selling the diamond if you never make it out of the desert. Most modern economists deal with the paradox of value by attempting to unify these considerations under the concept of utility, how well something satisfies a person's wants or needs. Utility can apply to anything from the basic need for food to the pleasure of hearing a favorite song, and will naturally vary for different people and circumstances. A market economy provides us with an easy way to track utility. Put simply, the utility something has to you is reflected by how much you'd be willing to pay for it. Now imagine yourself back in the desert, only this time you get offered a new diamond or a fresh bottle of water every 5 minutes. If you're like most people, you'll first choose enough water to last the trip, and then as many diamonds as you can carry. This is because of something called marginal utility. And it means that when you choose between diamonds and water, you compare utility obtained from every additional bottle of water to every additional diamond. And you do this each time an offer is made. The first bottle of water is worth more to you than any amount of diamonds, but eventually, you have all the water you need. After a while, every additional bottle becomes a burden. That's when you begin to choose diamonds over water. And it's not just necessities like water. When it comes to most things, the more of it you acquire, the less useful or enjoyable every additional bit becomes. This is the law of diminishing marginal utility. You might gladly buy 2 or 3 helpings of your favorite food, but the 4th would make you nauseated, and the 100th would spoil before you could even get to it. Or you could pay to see the same movie over and over until you got bored of it or spent all of your money. Either way, you'd eventually reach a point where the marginal utility for buying another movie ticket became 0. Utility applies not just to buying things, but to all our decisions. And the intuitive way to maximize it and avoid diminishing returns is to vary the way we spend our time and resources. After our basic needs are met, we'd theoretically decide to invest in choices only to the point they're useful or enjoyable. Of course, how effectively any of us manage to maximize utility in real life is another matter. But it helps to remember that the ultimate source of value comes from us, the needs we share, the things we enjoy, and the choices we make. Oke, nah ada yang bisa memberikan pandangan terkait tadi video Paradox of Value atau Water Diamond Paradox? Bagaimana kita konsepnya dari Water Diamond Paradox tersebut untuk nilai dari aset sumber daya alam dan lingkungan? Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapannya terhadap video tadi? Ya, siapa yang bisa ini bantu? Ada banyak nih, ada 28. Masa harus dipanggil? Frederika? Ya, Bu. Saya coba, Bu. Tapi saya nggak nonton semua karena sinyal lambat. Kalau menurut saya sih, Bu, dari yang tadi, nilai itu juga tergantung dari ini, Bu, waktu dan tempatnya. Seperti yang di gurun tadi kan, Bu. Oke. Kalau itu kan tadi antara water sama diamond ya, Bu. Terus kalau seperti yang kita tahu kan padang gurun itu kan panas ya, Bu. Terus air juga di situ sedikit susah lah dapatnya. Nah, kalau kita di padang gurun itu kan kalau misalnya berjalan di padang gurun terus haus, terus yang paling dibutuhkan saat itu di tempat itu tentunya adalah air. Jadi
pada saat keadaan dan tempat bernilai itu adalah air. Terus apalagi tadi ya, saya nonton itu tadi kayak ada terkait sama tentang kebutuhan gitu, kalau utilitas. misalnya ada sesuatu, ya utilitas. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah memberikan utilitas yang gimana ya, yang memberikan utilitas yang tinggi, Oke. tentunya itu lebih bernilai. Oke, betul. Tapi yang kalau kayak yang makanan tadi itu kalau dikonsumsi terus-menerus, utilitasnya tuh akan menurun. Apa sih diminishing itu ya, Bu? Utility, iya betul. Iya. Jadi nilai itu kan berbeda, betul sekali. Terima kasih ya Iya, Bu. untuk penjelasannya ya Federica. Yang pertama ya nilai itu untuk kita kan kalau berbicara nilai itu kan berhubungan dengan apa yang akan bermanfaat bagi kita. Ya, salah satunya bisa kita lihat bagaimana kemudian kita mengkonsumsinya atau dia sebagai bagian dari proses produksi begitu. Ya, bagaimana itu akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, nilai itu sendiri ya untuk satu barang ataupun jasa, ya apapun itu termasuk barang dan jasa lingkungan, itu tadi Federica sudah sampaikan, berbeda antar tempat dan waktu begitu ya, antar ruang dan waktu. A menghargai aset tertentu itu berbeda dengan B. Ya tadi misalkan Alivia menghargai bunga dari seseorang yang spesial itu jauh lebih tinggi begitu dibandingkan dengan Faras ya dan juga Daniel misalkan. Ah ini mah sekedar bunga nggak berharga begitu ya. Petik-petik di halaman juga nyampe satu buket kalau kata Faras begitu. Tapi kalau menurut Alivia, wah bukan cuma sekedar petik-petik di halaman begitu. Tapi ini ada kata-kata spesialnya. Nah ini kan antar orang kan berbeda. Antar waktu juga berbeda. Nanti Alivia kalau misalkan lagi bad mood begitu ya, atau lagi heartbroken begitu, bunga ini mah nggak ada harga sama sekali. Itu bisa berbeda. Jadi antar waktu juga berbeda. Tergantung tadi persepsi ya, bagaimana seseorang memberikan nilai ya terhadap satu aset itu bagaimana bergantung pada persepsi sejauh mana menurut dia itu akan berharga, akan memberikan manfaat ya. Manfaat itu tidak selalu semuanya itu langsung terukur dalam bentuk wah nih ada harga nih ada nilai uang yang langsung terukur, tidak selalu seperti itu ya. Nah, kemudian juga perlu diingat juga ya tadi sebagai contoh untuk yang udara bersih ya nilai price tagging untuk sumber daya alam tadi juga bergantung pada bagaimana ya kepuasan yang didapat oleh seseorang ya dengan keberadaan barang dan jasa dari sumber daya alam dan lingkungan tadi. Ya, kepuasan atau manfaat itu yang kita kenal dengan utilitas. Ya, minggu depan kita akan lebih ke mikro ya. Nanti kita akan sedikit membahas mengenai konsep utility dan ecosystem changes begitu ya, perubahan kualitas kuantitas ekosistem dan hubungannya dengan utilitas. Tapi sedikit perlu diingatkan dulu ya, perlu diketahui dulu bersama nih saat ini. Ya, jadi nilai terhadap sumber daya itu juga bergantung pada kepuasan atau manfaat yang bisa kita peroleh. Ya, jadi contohnya tadi kalau tadi ada digambarkan itu makanan, oke untuk 1 burger, 2 burger kalau saya ya sebagai pencinta burger juga tadi ngelihat video itu oke, until 3 itu masih oke begitu ya. 4 juga mungkin masih ada tuh space di perut gitu. Ya tapi kalau udah 5 itu aduh udah enek lihat burger besoknya udah nggak mau lagi apalagi udah bertimbun-timbun begitu ya di dekat kita. Kita akan punya akan menurun ya kepuasan kita dalam mengkonsumsi burger tadi. Untuk sumber daya juga sama begitu ya. Bagaimana kita men-tagging tapi menurun dalam konteks ini adalah dalam untuk aset sumber daya dalam kita memberikan penilaian kalau jumlahnya itu sudah tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang mencukupi kita, tersedia dengan baik, kita tidak perlu effort apa-apa, kita akan men-tagging-nya itu memberikan nilainya tadi itu akan menjadi lebih kecil. Karena tadi kan dia sudah secara bebas bisa kita dapatkan. Jadi diilustrasikannya ke arah sana begitu ya. Jadi bukan berarti kemudian kita udah nggak mau lagi ngirup udara bersih, bukan begitu. Tapi karena dia sudah tersedia dengan baik secara kualitas kuantitasnya tanpa perlu kita ada effort tertentu untuk memperbaiki kondisi udara tadi ya, maka
apabila ditanyakan kembali mengenai berapa menghargai udara bersih tadi, misalkan kita sudah dalam jangka waktu yang lama menghirup udara yang baik, tidak pernah terkontaminasi, makin bisa jadi ya di sebagian orang itu akan value-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan orang lain yang harus susah payah untuk bisa menghirup udara bersih. Ya, orang yang tinggal di kawasan industri itu ngerti gitu ya. Karena saya juga dulu pernah tinggal di kawasan bukan kawasan industri sih ya, di industri begitu. Saya kan kecilnya di Semen Padang ya, jadi paham betul begitu gimana tinggal dengan pabrik udara yang ada polusi dari pabrik semen ya. Jadi untuk udara bersih itu menjadi sangat bermakna dan bernilai ya, sehingga akan memberikan nilai harga yang lebih tinggi. Jadi price tagging-nya itu akan lebih tinggi. Jadi ke arah sana ya ilustrasi tadi. Terima kasih ya Fedrika ya untuk tadi penjelasannya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami dalam konteks itu. Saya akan share screen kembali PPT-nya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Kita lanjutkan sebentar ya. Oke, nah di sini bisa Anda lihat ya. Saya coba slideshow kembali ya, bagaimana perspektif nilai tadi. Bentar ya, ini untuk slideshow juga. Nah, dalam memberikan penilaian ya untuk aset sumber daya alam dan lingkungan ini, itu juga tadi ya bagaimana utilitasnya itu bergantung pada satu individu dengan individu lain, begitu ya, seberapa besar manfaat atau kepuasan yang diperoleh, tapi juga bisa dilihat dalam beberapa konteks ya, perspektif nilai. Ini yang dikemukakan oleh Nunes dan Berg pada tahun 2001, bahwasanya kalau kita melihat akan menentukan nilai suatu aset sumber daya alam dan lingkungan, bisa saja dalam perspektif lokal dengan global itu akan berbeda. Ya, contohnya kalau untuk lokal sumber daya air begitu ya. Kemudian tadi yang untuk yang global untuk komodo. Komodo ini kan merupakan salah satu fauna yang langka, dilindungi, begitu hampir punah. Dia masuk dalam red status di CITES ya, atau untuk biodiversity status begitu, dia masuk dalam ranking merah yang artinya sudah masuk ke kategori punah begitu ya, hampir punah. Nah, ini nilai dari si fauna komodo ini itu value-nya itu dalam konteks global. Kalau kita berbicara keanekaragaman hayati endemik tertentu dan juga statusnya misalkan yang sudah hampir punah, itu biasanya akan lebih besar ya, karena yang memberikan nilai itu dalam konteks luas atau secara global. Instead misalkan tadi kita melihat nilai dari keanekaragaman hayati juga, tadi yang saya sampaikan pare yang kecil-kecil seperti anting itu, nah itu mungkin nilainya akan lebih kecil, ya bukan karena dia tidak berharga, tapi status perspektif nilainya itu hanya basisnya dari masyarakat lokal. Ya, jadi nilai ini juga bisa berbeda ya, nilai keseluruhannya ini bisa berbeda kalau perspektifnya antara lokal dengan global. Kemudian yang kedua, untuk instrumental dengan intrinsik, ini terkait dengan fungsi ya. Apakah dari kegunaan atau keberadaannya. Ya, kalau nilai intrinsik misalkan dia dimanfaatkan, dia ada begitu ya. Nilai intrinsik ini dia ada itu sudah bernilai keberadaannya. Tapi kalau instrumental dia akan berharga kalau digunakan. Ya, itu contoh air bersih misalkan ya. Air yang dialirkan, air sungai atau air mata air dari suatu kawasan hutan tertentu, ya, dia punya nilai intrinsik, ya keberadaannya dia itu sudah memiliki nilai sendiri, nilai ekonomi begitu ya, atau dia memiliki nilai ekologi yang bisa kita monetize. Kemudian orang bisa memberikan harga yang lebih pasti apabila air itu kemudian dimanfaatkan, diolah menjadi
air bersih yang bisa dikonsumsi, misalkan air dalam kemasan. Ya, ini terkait dengan fungsinya juga, padahal si air ini juga punya nilai intrinsik, dia akan melestarikan kawasan di sekitarnya, menjaga, apa, ekosistem supaya tetap, lestari dan sebagainya. Nah, ini harusnya juga perlu diperhatikan ya. Jadi orang juga akan memberikan nilai ya, itu akan berbeda. Apakah nilai intrinsiknya itu yang, berharga atau apabila dia memang akan memberikan manfaat ya, apabila sudah diolah ya, kemudian ada proses di dalamnya. Ya, inilah yang dikenal dengan nilai instrumental. Kemudian juga nanti perspektif nilai ini juga yang akan kita bahas lebih detail nanti ya di dalam mata kuliah ini, itu terkait dengan, direct dan indirect. Ya, ini sama konsepnya dengan instrumental, dengan intrinsic, tangible, dan intangible pada dasarnya, tapi ada juga yang membaginya nilai langsung atau tidak langsung. Langsung itulah yang tangible, ya yang memang kita, secara fisik itu kita konsumsi. Biasanya ada harga pasarnya begitu ya. Sedangkan indirect itu terkait dengan jasa lingkungan atau intangible. Ya, jadi ada juga yang membagi konsep nilai ini, ke dalam beberapa kategori ya. Ada yang versus lokal dengan global, ya berdasarkan spasial pengelompokannya. Nah, nilai ini biasanya untuk yang global akan cenderung lebih besar. Ya, karena orang yang, menerima manfaat terhadap, aset sumber daya tadi itu juga lebih banyak. Kemudian ada nilai intrinsik dan instrumental, itu terkait dengan fungsi dan pemanfaatannya. Kemudian ada nilai direct dan indirect atau tangible, intangible, ini terkait dengan pola pemanfaatannya. Ada yang langsung, ya berupa barang, SDAL, goods-nya, ada indirect, ini lebih ke arah services-nya dari sumber daya alam dan lingkungan. Ya, nah ini beberapa. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada yang membedakannya biological versus economic begitu. Tetapi 3 ini sudah cukup ya untuk Anda menjadi dasar kita semua ya dalam nanti menetapkan penilaian aset sumber daya alam dan lingkungan. Nah, itu konsep nilai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian kita masuk sekarang ke kategori atau taksonomi nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Di sini bisa Anda lihat pada chart di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan, bahwasanya total dalam kita melakukan penilaian ekonomi terhadap aset sumber daya alam dan lingkungan, ya kita biasanya menerjemahkannya ke dalam terminologi total economic value atau nilai ekonomi total atau disingkat dengan TEV. Ya, total economic value ini secara definisi merupakan nilai moneter dari aset sumber daya alam dan lingkungan yang mencerminkan nilai fungsi yang dimiliki SDAL di suatu ekosistem. Ya, jadi ingat dalam kita melakukan total economic value ada batasan kawasan juga yang perlu diperhatikan. Ya, jadi ada batasan area, batasan nilainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, klasifikasi nilai di sini kita lihat pada ke kurva di sebelahnya ya, ke gambar di sebelahnya. Untuk total economic value secara umum ya, kita bisa bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dikenal dengan use value atau nilai guna. Inilah tadi kalau kita meniliknya itu untuk use value ini bisa direct, indirect, kemudian juga ada option begitu ya, buat lebih spesifik lagi. Kemudian use value ini berarti kan nilai aset sumber daya alam dan lingkungan tadi kita manfaatkan, kita gunakan begitu ya. Kemudian kita berikan penilaian apakah digunakannya itu secara langsung tadi tangible begitu ya, ya kalau kita definisikan ke tangible begitu atau ke nilai jasanya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ya adalah non-use value ya. Untuk non-use value terdiri dari existent value ya dengan bequest value. Ya nanti kita lihat definisi masing-masingnya setelah ini. Ya, tapi ini pembagian dari total economic value atau nilai ekonomi total dari satu aset sumber daya alam dan lingkungan ya.
Jadi Anda bisa melakukan nilai ekonomi total, melakukan estimasi. Kalau untuk kebijakan pembangunan, tentu TEV ini harus dihitung. Tapi kalau untuk tugas akhir Anda bisa menghitung satu bagian saja ya nanti ini tahapannya. Nah, kemudian The Economics of Ecosystem and Biodiversity atau TEB ya yang concern memang untuk valuing ecosystem services terkait dengan keanekaragaman hayati, ini juga mendefinisikan lebih spesifik ya, ada tambahan begitu untuk nilai ekonomi totalnya. Kalau tadi kita mengenal bequest dengan existent, ya di sini ada altruist value, ya ditambah dengan altruist value. Tetapi ini biasanya untuk negara berkembang, untuk individu-individu negara berkembang sulit begitu ya memberikan penilaian untuk altruis ini, aspek altruisnya. Nah, di sini juga sama ya. Untuk total economic value terdiri dari use value dan non use value karena itu konsep secara umum. Ya, kemudian use value dan non use value ini memang dibaginya kembali atas direct, indirect, option, bequest dan existent. Ya, cuman ada tambahan altruist value berdasarkan TEB. Nah, untuk use value ya, ada yang di sini kalau TEB menerjemahkannya lagi ke dalam actual value. Actual value ini berarti nilai yang memang dirasakan saat ini begitu ya. Nah, actual value ini bisa direct, bisa indirect. Direct ini juga bisa dibagi lagi. Ada yang sifatnya konsumtif, ada yang non konsumtif ya. Jadi Anda ingat ya, untuk yang konsumtif apa? Hasil pertanian, ya livestock, kemudian perikanan, wild foods yang tadi saya contohkan, kemudian aquaculture, kayu dan sebagainya. Ini masuk ke dalam nilai ekonomi guna langsung. Ya, dalam total economic value, kayu, madu dan teman-temannya tadi masuk ke dalam direct use value yang konsumtif. Tetapi ada juga yang kita manfaatkan tapi tidak langsung kita konsumsi begitu ya. Kita konsumsi tetapi bukan berarti kita manfaatkan ya, tetapi bukan berarti kita konsumsi secara langsung. Ya, contohnya itu adalah untuk rekreasi. Dia lebih ke arah jasanya, jadi bukan fisiknya. Ya, jasa alam ya yang kita bisa nikmati keindahannya atau amenitasnya. Kemudian itu pemandangan, terumbu karang, ada yang misalkan yang hobi menyelam dan sebagainya untuk kegiatan penelitian, pendidikan dari yang berasal dari alam begitu ya, dengan memanfaatkan media sumber daya alam dan lingkungan tadi. Nah, ini juga masuk ke dalam direct use value tetapi untuk bagian non konsumtif. Ya, beda dengan crops, livestock dan sebagainya. Nah, itu yang pertama ya, use value direct dan indirect. Kemudian ada juga yang dikenal dengan option value. Ya, option value ini merupakan nilai atau nilai pilihan ya, atau dikenal juga sebagai option price. Ini menunjukkan bahwasannya satu aset sumber daya alam dan lingkungan ini, baik itu barang atau jasa, ini memiliki peluang pemanfaatan di masa depan. Ya, apakah Anda yang akan memanfaatkan, orang lain yang akan memanfaatkan, apapun itu, tapi dia ada peluang untuk dimanfaatkan di masa depan. Ya, itu option value. Nah, kemudian non-use value. Ya, di sini dibedakan atas philanthropic value atau altruism to biodiversity, begitu ya. Nah, untuk philanthropic value sendiri ya, kalau TEB membedakannya atas bequest dan altruist value. Bequest value ini dikenal juga dengan nilai warisan. Ya, nilai warisan ini merupakan nilai yang diberikan atau yang ditagging terhadap aset sumber daya alam oleh seseorang atau individu untuk generasi yang akan datang supaya juga bisa mendapatkan akses manfaat dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Beda dengan option ya. Kalau option nilai yang diberikan karena dia berpotensi atau memiliki peluang untuk bermanfaat ya di future. Kalau bequest nilai warisan dia nilai yang diberikan karena
untuk kebutuhan generasi yang akan datang. Ya. Kemudian untuk altruist value, nilai yang diberikan oleh seseorang karena adanya kepuasan ya oleh individu yang memberikan nilai tadi bahwa orang lain kalau aset tadi tetap ada, orang lain akan mendapatkan manfaat. Jadi ini nilai kepedulian begitu ya. Jadi kalau aset ini ada, kalau ruang terbuka hijau ini tetap dilestarikan, saya ikut berkontribusi melestarikannya, orang lain juga akan dapat manfaat. Ya, itu berarti nilainya itu adalah nilai altruis. Ya. Tapi ini memang cenderung akan double counting kalau kita tidak hati-hati, sehingga memang secara umum konsepnya ini itu di skip begitu ya. Kemudian nilai keberadaan. Nah, ini juga harus hati-hati untuk nilai keberadaan atau existence value. Untuk existence value sendiri ya, sebentar. Untuk existence value atau nilai keberadaan ini merujuk kepada nilai yang diberikan oleh individu ya atau seseorang ya terhadap satu aset sumber daya alam dan lingkungan, apakah itu spesies atau ekosistem, atas keberadaannya ya. Oke, dia tetap penting ada. Ya, tapi kita tidak melihat, makanya tadi ya akan ada cenderung double counting ya kalau tidak hati-hati dengan altruist value ya, dengan existence value. Makanya secara umum dikelompokkannya hanya menjadi 5 ya untuk existence value, terutama di kita akan sangat sulit nih membedakan antara altruist, existence dengan bequest juga ya. Jadi kalau altruist ini berhubungan dengan kita memberikan nilai terhadap aset SDAL, kita beri tagging harga karena kita senang orang lain juga akan menikmatinya. Ya, itu altruis. Existence kita memberikan nilai ya karena keberadaan dari ekosistem atau spesies itu penting begitu. Ya karena dia hampir punah, makanya harus dilestarikan dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan existence value. Akan tetapi ya dalam konteks total economic value, terminologi total ini bukan semata-mata menunjukkan nilai keseluruhan SDAL. Bisa saja ya ada nilai-nilai lain yang juga kita tidak bisa menghitungnya begitu ya. Jadi dia masih secara deskriptif ya, sulit kita menerjemahkannya ke nilai moneter dan sebagainya, atau ada potensi bias dan yang lain, maka kalau Anda melakukan penilaian dalam konteks nilai ekonomi total, ini lebih ke arah sebenarnya penjumlahan nilai guna, use value, dan nilai non guna dari suatu sumber daya alam dan lingkungan. Bisa ya dipahami? Oke. Kita lihat ya secara spesifik di sini untuk klasifikasi nilai SDAL ini ya tadi yang sudah dibahas juga untuk Anda baca lebih detail, ada direct use value, indirect, option value. Ya, di sini bisa dilihat nilai manfaat yang dirasakan individu untuk menyediakan pilihan agar SDAL ini dapat digunakan di masa depan. Ya, ini option ya. Nah, kemudian ada non-use value secara umum, ya ada bequest, altruist, dan juga existence value. Ya, mudah-mudahan kalau di Anda ini kelihatan tiga-tiganya ya, tapi di sini di slideshow tidak terlihat yang bagian bawahnya. Nah, di sini lebih detail ya tadi, tapi sudah dijelaskan perbedaan antara use value dengan non-use value. Ya, beberapa ahli menyatakan ya kalau use value atau nilai guna dari sumber daya alam dan lingkungan itu juga bisa kita kategorikan sebagai active value, yaitu nilai ekonomi barang dan jasa sumber daya alam dan lingkungan baik yang dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang disebut dengan active value. Kemudian untuk non-use value atau nilai nilai non guna ya, ini juga dikenal sebagai passive value ya. Passive value ini merujuk kepada nilai itu kan tidak kita manfaatkan sebenarnya, atau satu aset itu tidak kita manfaatkan, tapi dia
bermakna begitu dan berharga bagi kita. Ya, ini secara definisinya merujuk kepada nilai ekonomi yang diberikan individu terhadap barang dan jasa, sumber daya alam dan lingkungan, ya, yang tidak terkait dengan penggunaan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Ya. Oke, nah selanjutnya ya kita lihat secara spesifik contoh-contohnya di sini untuk direct use value yang diekstraksi secara langsung dan untuk konsumsi maupun produksi, ya. Jadi tidak hanya untuk proses konsumsi, ya, tetapi juga untuk produksi, ya. Jadi direct use value ini merujuk juga kepada aktivitas ekonomi, baik itu produksi maupun konsumsi, ya. Jadi Anda perlu mengingat hal tersebut, ya, nanti pada saat melakukan penilaian. Contohnya apa? Kayu bakar, kayu gelondongan, ya, ikan, air, obat-obatan, jerami, wisata, pendidikan, dan sebagainya. Ini masuk ke dalam direct use value. Kemudian untuk indirect use value tadi ya, manfaat tidak langsung, ya, tapi kita manfaatkan juga yang mendukung kegiatan produksi maupun konsumsi. Ya, di sini ada beberapa contohnya termasuk satu flora atau ekosistem tertentu atau aset sumber daya alam dan lingkungan tertentu sebagai salah satu aspek yang akan meningkatkan nutrisi lahan misalkan, ya, atau juga misalkan aset sumber daya alam dan lingkungan, dia juga akan memberikan pangan bagi manusia untuk meningkatkan nutrisi manusia. Nah, ini juga bisa ya. Nah, ini beberapa contohnya, silakan Anda baca. Kemudian option value, ya, ini nilai yang melekat, ya, karena kita mempertahankan suatu habitat atau spesies di mana ada potensi nih untuk digunakan di masa yang akan datang. Contohnya jenis flora tertentu yang berpotensi bermanfaat sebagai tanaman obat. Ya, kalau Anda misalkan jalan-jalan ke suatu daerah, itu ada yang masyarakat lokal yang menggunakan tumbuhan tertentu, tapi itu biasanya kalau mereka sakit demam begitu ya. Nah, ini kan berarti secara lokal di masyarakat ini ada fungsinya bagi kesehatan, tetapi mungkin belum komersial. Nah, ini kan ada peluang. Nah, ini juga bisa kita masukkan ke dalam unsur option value, ya. Jadi nilai option value ini mencerminkan persepsi individu, ya, karena adanya uncertainty tadi ya, tetapi ada peluang juga di sini untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, dua aspek yang terakhir atau dua nilai terakhir yaitu nilai non guna atau nilai non use value. Ya, di sini tadi sudah disampaikan terkait passive value. Anda bisa lihat ke gambar di kanan. Ya, kalau bequest value itu nilai yang diberikan untuk generasi berikutnya, sedangkan existent value nilai yang kita berikan karena kita tahu si aset sumber daya alam itu penting keberadaannya, ya. Terlepas apakah kita pernah memanfaatkannya, pernah megangnya secara langsung ataupun tidak. Contohnya tadi komodo. Ya, komodo itu kan dinilainya secara global, baik oleh orang yang pernah melihat komodo itu langsung ataupun tidak. Banyak orang yang memberikan nilai yang tinggi terhadap keberadaan komodo karena dia diidentifikasi sebagai hewan langka atau fauna langka yang hampir punah. Ya, ini juga bisa masuk dalam existent value. Ya, sedangkan bequest ya tadi terkait dengan bagaimana habitat flora fauna, ya, atau sebagai contoh juga ada di satu hutan adat di daerah Papua, ya, di mana masyarakat tersebut betul-betul menjaga kawasan hutan adat tersebut di Papua Barat, ya, itu bukan untuk mereka, tetapi mereka tagging walaupun mereka tidak memberikan nilai moneter secara langsung ya, tapi mereka menghargai hutan adat tadi untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucunya supaya tetap bisa memanfaatkan hasil hutan adat, bisa tetap memanfaatkan air,
madu yang ada di dalamnya, dan juga flora fauna yang bisa dikonsumsi lainnya. Itu bentuk dari bequest value. Oke, itu materi kita pada hari ini. Ya, selanjutnya di sini ada tugas individu. Linknya nanti akan saya kirimkan di WA group. Ya, kemudian Anda lihat video tadi yang ada ini nanti. Silakan, ini tugasnya individu ya. Kemudian Anda bisa baca juga jurnal pendukung. Ada 3, ada 1 berbahasa Indonesia, yang berbahasa Indonesia itu adalah laporan valuasi ekosistem laut kalau saya tidak salah ya. Kemudian 2 laginya jurnal, ada yang hutan juga di Malaysia dan ada secara umum. Anda di situ bisa di dalam bacaan-bacaan tersebut itu konsep-konsep nilai ekonomi ini itu sangat clear. Ya, dan kemudian silakan Anda tonton video, Anda buat tugas ya. Dari video yang Anda saksikan nanti, itu kelompokkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ke dalam taksonomi total economic value. Ya, tugas ini harus dikerjakan Anda sendiri, harus mandiri, individu, tidak copy paste dari temannya, boleh dikumpulkan dalam bentuk PDF tentunya ke PJ kelas ya. Nanti PJ kelas yang meng-email ke saya. Penamaan tugasnya adalah tugas individu 1 ya, PSDA 1 2021. Ya, boleh ada underscore, titik atau apapun. Ya, tapi tugas individu 1 PSDA 1 2021. Nah, kemudian tentu ada nama Anda ya di depannya, nama Anda dulu baru kemudian nama tugasnya. Nah, nanti Anda boleh tulis dalam Word ataupun dalam PPT, tapi nanti harus di save as sebagai PDF ya. Di save as sebagai PDF, tidak ada halaman minimum ataupun maksimum ya. Silakan Anda mengerjakannya untuk membuat Anda paham ya mengenai materi kita pada siang hari ini. Oke, itu ya. Untuk buku-bukunya di sini referensi ya, silakan nanti kalau misalkan ada saya sudah sampaikan belum beberapa buku e-book yang saya punya? Saya stop share dulu ya. Gimana, sudah pernah saya WA belum ke grup ya, Dimas atau Amirul? Belum ya? Oke, nanti akan saya share juga ya beberapa handbook yang bisa Anda baca kalau harapannya tentu Anda baca ya, karena akan lebih menarik juga kalau baca buku begitu ya, banyak hal yang contoh-contoh yang lebih real juga. Nanti saya akan segera setelah ini akan saya WA. Ya, nah, untuk tugas mandiri silakan dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa, paling lambat pukul 19 pada hari ini. Ya. Jadi jangan copy paste ya. Dan buatlah tugas itu yang bisa escalate meningkatkan pemahaman Anda terkait materi hari ini. Oke, kalau ada yang bertanya silakan atau mau dilanjutkan di WhatsApp group juga silakan ya. Saya akan tutup dulu ya, supaya nanti kalau ada teman-teman yang harus makan siang dan sebagainya itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan ya, kalau ada yang bertanya nanti di WhatsApp grupnya tolong aktif. Baik, Bu. Oke. Silakan, Liv.